Shalom Bapak Saudara sekalian, Sobat E-Wisdom, para pemirsa dari Aruna Visual Kita Official Channel. Senang sekali boleh berjumpa lagi dan terus bersama-sama belajar Alkitab. Nah Bapak Ibu, pada tanggal 1 Oktober 2021 yang lalu, bulan Oktober ini penuh anugerah Bapak Ibu, kita sudah belajar di sekitar 62 tayangan, yaitu 52 tayangan hari Kamis, dan ada 10 kira-kira khotbah pada hari Minggu terakhir di setiap bulannya. Tidak terasa Bapak Ibu, 1 Oktober 2021, usia dari tayangan ini sudah 1 tahun. Hanya tangan Tuhan, hanya anugerah daripada Tuhan Yesus yang membuat kita masih ada sampai hari ini. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya percaya setiap dukungan moral, dukungan doa, dukungan dana, dukungan peralatan, fasilitas yang saya boleh terima, kami semua boleh rasakan, juga kata-kata yang terus menguatkan, plus sumber daya manusia yang terus memperlengkapi, menyiapkan banyak hal sehingga tayangan ini boleh dinikmati. Saya percaya ini semua kebaikan dari Tuhan Yesus. Biarlah tangan Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan, penuh kemurahan, penuh kuasa pembelaan, memberkati Bapak Ibu Saudara berlimpah-limpah. Tanpa saya pernah kenal, tanpa saya pernah ketemu bahkan, tapi saya mengerti bahwa sorga tidak pernah salah untuk mengidentifikasi seseorang. Nah, pada bulan Oktober ini, saya sengaja mengangkat beberapa topik terkait kematian. Pak, kenapa kematian? Yes, karena banyak orang percaya belajar banyak hal dalam kekristenan, tapi ada satu hal yang mungkin jarang dibahas sehingga menjadi misteri yang terus akan muncul di benak kita sekalian, yaitu kematian. Kenapa orang harus wafat? Kenapa ada orang baik yang wafatnya cepat? Kemana kita kalau meninggal? Apa itu cara-cara meninggal yang seperti apa yang Tuhan kehendaki? Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebetulnya kematian hanyalah merupakan sebuah media untuk perjumpaan dengan suasana sorga. Tapi baiklah, kita akan belajar lebih dalam lagi dalam beberapa seri yang cukup mungkin agak sedikit panjang. Siapkan waktu, siapkan hati, dan siapkan catatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita akan belajar lebih banyak lagi supaya kita terus ada dalam track Tuhan. Saya berdoa tagline Preparation Today, Eternity Tomorrow, persiapan saat ini untuk kekekalan masa depan, itu boleh kita jalani. Ada begitu banyak tugas yang kita harus selesaikan dalam hari-hari ini, karena Tuhan datang segera. Saya berdoa, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah dengan anugerah pengurapan yang dahsyat, pemakaian Tuhan yang luar biasa, dan biar Bapak Ibu jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian, dan memberikan anugerah yang besar buat saya, kru yang ada, dan terutama untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari E-Wisdom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu senantiasa. Shalom. Shalom, Bapak Saudara sekalian, Sobat E-Wisdom. Senang sekali boleh kita belajar di setiap hari Kamis. Sebelum kita belajar mengenai topik soal kematian, menarik sekali Bapak Ibu, karena ada begitu banyak pertanyaan dan sudah berkali-kali dibahas juga di berbagai tempat podcast maupun Zoom atau webinar, tapi biarlah di channel ini kita akan melengkapinya sehingga Bapak Ibu bisa belajar lebih detail, lebih rinci, supaya ada pembelajaran yang kita bisa terima. Sebelum kita memulai segala sesuatu, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlimpah yang boleh alami sampai hari ini. Kami percaya anugerah-Mu yang besar terus menuntun kami sampai pada kesudahannya. Roh Kudus yang manis mencengkeram setiap hidup kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup ini. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah bahas banyak soal kematian di tempat yang lain. Juga khotbah ini sebetulnya pernah saya bawakan jauh Bapak Ibu, sekitar tahun 2010. Kemudian juga di beberapa tempat 2012. Ada banyak kesaksian juga dari beberapa teman yang menyertai waktu saya berbicara ini di depan jemaat.
tetapi memang tidak pernah direkam secara detail sehingga orang mulai sulit mencari khotbah-khotbah pada zaman dahulu. Nah, kenapa kematian menjadi hal yang mungkin sedikit penting untuk dibahas? Karena banyak orang itu sebetulnya bertanya-tanya, terutama dengan masa pandemi yang terjadi, kenapa ada saudara-saudara yang meninggal, yang meninggalnya bukan lagi ada di tempat yang jauh, tapi justru dalam lingkaran kehidupan kita, yang dekat dengan kita, yang kita sering ketemu, yang bukan sekedar tahu, tapi juga kenal Bapak Ibu. Nah, Paulus sendiri sebetulnya pernah menulis dalam tulisan kepada jemaat di Tesalonika. Yang menarik adalah Tesalonika itu adalah ibu kota Masedonia, dan hari itu kekristenan bertumbuh secara luar biasa. Seperti Kristen di kota besar Bapak Ibu seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, kota-kota besar. Tetapi yang unik, kekristenan yang maju pesat di sana, pertumbuhan umat Tuhan yang begitu pesat, penginjilan, bagaimana kehidupan mereka mulai mengikuti kehidupan pola gaya Kristen abad pertama. Yang menarik adalah satu ketika Paulus perlu untuk menulis satu surat kepada jemaat di Tesalonika mengenai apa yang terjadi setelah kematian. Kenapa ini penting? Karena jemaat Tesalonika, walaupun imannya bertumbuh, punya satu pertanyaan yang membuat mereka sedikit, bukan goyang ya, tapi sedikit, ya pertanyaan itu kalau nggak dijawab, Bapak Ibu penasaran sampai mati biasanya. Tentang orang kalau mati kemana. Nah, banyak orang Kristen setelah mengalami kehidupan yang diberkati, ikut Tuhan, melayani Tuhan, mulai bertanya-tanya soal kematian. Nah, sebenarnya seperti apa kematian itu? Bapak Ibu, seperti biasa kita akan membuka saja mengenai layar digital. Tentu saja enak sekali, zaman sekarang kita sudah bisa melihat ini. Yuk kita lihat sebetulnya pelan-pelan Bapak Ibu kita akan belajar apa sih tujuan dari kematian. Jadi pertama kita lihat ini dulu nih, wah pakai tujuan ya Bapak Ibu. Orang wafat itu tujuannya apa? Bapak Ibu kita mengerti bahwa Alkitab yang mencatat bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali. Bapak kalau rapture kan tidak mati. Ingat, ini prinsipnya sebetulnya kita harus mengambil sebuah kata-kata bahwa orang itu ditentukan tubuhnya untuk 1 Korintus 15 tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi darah dan daging, tubuh kita sudah berdosa Bapak Ibu. Makanya tubuh kita itu tidak pernah bisa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tubuh ini harus ditinggal. Tubuh ini harus habis, dikubur, kemudian terurai. Kenapa darah dan daging nggak boleh masuk ke dalam sorga? Karena sudah ada dosa di sana. Makanya waktu kita nanti masuk dalam pernikahan anak domba, itu tubuh kita harus diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Dalam sebuah peristiwa yang namanya keterangkatan. Bapak Ibu nanti dengarkan lagi khotbah-khotbah dalam channel ini, AW Channel, dalam acara E-Wisdom terkait dengan masalah pengangkatan. Nah, tujuan orang wafat itu apa? Adam itu nggak perlu wafat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Adam itu hidup ketemu dengan Tuhan. Lah kalau mati ketemu Tuhan, hidup ketemu Tuhan, dan buat apa mati? Jadi tujuan orang wafat itu apa sih? Untuk bertemu dengan Tuhan. Ini tujuan, Bapak Ibu. Jadi orang tuh wafat untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau Adam itu nggak perlu wafat, karena Adam di Taman di Eden itu dia sudah ketemu Tuhan setiap hari. Nah, kita mencatat ketemu Tuhan sehari 2 kali itu minimal, pagi dan sore. Tahu dari mana Pak? Bapak hadir. Ada di kitab Kejadian 3 bahwa Tuhan berjalan di taman pada hari yang sejuk. Sejuk itu ya pagi sama sore, minimal 2 kali. Jadi Adam tidak perlu wafat. Kenapa? Adam kalau mati untuk ketemu Tuhan, lah sekarang Adam pun sudah ketemu Tuhan. Jadi buat apa dia wafat? Jadi sebetulnya yang namanya apa tujuan dari kematian? Supaya engkau dan saya bisa bertemu dengan Tuhan. Bukan secara kita di muka bumi ini. Nah, cerita ini memberikan sebuah keyakinan
Makanya orang Kristen punya pandangan soal kematian itu harus berbeda sama orang fasik memandang kematian. Kematian bagi orang-orang tidak mengenal Tuhan itu dianggap sebagai sebuah ketidakmujuran, kehancuran, kejatuhan, kehilangan. Jadi hal yang rugi. Tapi orang Kristen memandang bahwa bertemu dengan Tuhan itu berarti engkau dan saya sudah menyelesaikan semua tugas yang Tuhan berikan. Karena setiap orang itu punya waktu. Tapi kalau membaca firman Tuhan dikatakan dengan jelas bahwa maka Adam mencapai umur 930 tahun, kemudian umurnya sekian, umur sekian, Musa mencapai 120 tahun. Kita melihat firman Tuhan mencatat bahwa setiap orang percaya kepada Tuhan itu diberikan sebuah batasan usia. Ada yang dipercepat nggak? Ada. Siapa contohnya? Sarah, istri Abraham. Dan Sarah mencapai usia, kalau Bapak Ibu melihat dalam kitab Kejadian, ya kita akan buka kitab Kejadian sebentar. Kejadian yang ke-23, Sarah hidup 127 tahun lamanya. Dan Alkitab berkata pada Kejadian 22 ayat yang pertama, itulah umur Sarah. Itulah umur Sarah. Berarti usia Sarah sebenarnya dihentikan di sana. Kenapa? Bapak Ibu kita sudah membahas banyak kisah mengenai peristiwa ini. Nah, saudara Tuhan, jadi tujuan untuk kematian adalah untuk bertemu dengan Tuhan. Masuk bertemu dengan alam yang lain. Doa Tuhan Yesus kayu salib, ke dalam tanganmu, aku menyerahkan kehidupanku. Itu adalah doa semua anak orang Yahudi sebelum tidur malam. Karena bagi orang Yahudi, tidur dan mati adalah peristiwa yang setara. Waktu Lazarus meninggal, dan berita disampaikan kepada Tuhan Yesus, tidak melalui WA, tidak melalui Twitter, Bapak Ibu. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, Lazarus itu sedang tertidur. Tetapi Alkitab mencatat bahwa maksud Tuhan Yesus adalah Lazarus wafat. Ternyata kata tidur dan wafat itu disetarakan. Kenapa? Karena orang itu kalau wafat, begitu dia buka mata, dia melihat alam yang lain. Sedangkan orang tidur juga sama. Dia begitu buka mata, dia melihat alam yang sama itu, yang dia alami. Jadi sebuah kesetaraan. Yuk kita teruskan sebentar. Jadi orang itu sebetulnya, kita lihat ke dalam layar digital kita, orang itu bisa ada dua, Bapak Ibu, untuk ketemu dengan Tuhan. Untuk ketemu dengan Tuhan, ada dua cara yang bisa dihadapi. Pertama adalah wafat. Saya lebih suka kata wafat, Bapak Ibu, karena lebih bicara mengenai penghormatan dibandingkan kata mati yang cenderung lebih umum dipakai. Tapi sama saja, Bapak Ibu. Oke, yang kedua adalah pengangkatan. Kita berkata bahwa manusia ditetapkan hanya mati satu kali. Pak, kalau pengangkatan berarti tidak mati. Ya, dimaksudkan dengan mati itu adalah walaupun dua ini adalah cara untuk ketemu Tuhan, tetapi keduanya sama-sama tidak menggunakan tubuh yang fana. Wafat, tubuh fananya selesai. Pengangkatan, tubuh yang kita pakai sekarang juga tertinggal. Jadi mau Anda pakai cara yang manapun, Alkitab tidak pernah salah tulis bahwa manusia kita kan mati satu kali. Apa arti mati satu kali? Tubuh yang dipakai sekarang tidak bisa digunakan lagi. Itulah maksud Alkitab. Nah, kemana orang kalau wafat? Saya nggak bahas yang ini ya Bapak Ibu. Ini kita simpan saja nanti dalam pembahasan berikutnya. Toh di masa yang lalu sudah pernah dibahas. Kita bahas yang soal wafat. Yuk kita lihat. Orang kalau wafat kemana Pak? Maka yang pertama, rohnya kembali kepada Bapa. Jiwanya akan dihakimi. Dari mana kita tahu jiwa akan dihakimi? Bapak Ibu bisa membuka dalam firman Tuhan, kitab Wahyu yang ke-6. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Wahyu ke-6 ayat ke-9.
Ketika anak domba membuka meterai kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa yang telah dibunuh. Jadi yang dihakimi adalah jiwa. Nah, tubuh kemana? Tubuh silahkan akan masuk ke kuburan, atau yang namanya pemakaman, atau banyak cara ini. Ada yang kremasi, macam-macam Bapak Ibu, tergantung kepercayaannya. Saya masih bicara general dulu ya, tidak bicara yang lain. Tubuh itu nggak ikut, karena Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 15, darah dan daging tubuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti enggak. Nah, ini yang menarik. Kalau kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu, ada hal yang menarik. Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Ibrani, mari kita membuka kitab Ibrani ke-12, Alkitab berkata, Ibrani 12 ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan teruskan Bapak Ibu, kepada roh-roh orang benar yang menjadi sempurna. Nah, ini yang menarik. Makanya kenapa saya kasih highlight soal jiwa ini. Ini menarik sekali Bapak untuk dibahas. Bahwa ini sesuai tadi adalah Wahyu 6 ayat 9. Kemudian kita bisa melihat Ibrani ke-12 ayat 22 sampai ke-23. Dikatakan ada roh yang menjadi sempurna. Gitu. Karena setelah dia jiwanya ke atas, ingat, Pak, kalau saya wafat nanti saya pakai tubuh apa? Sudah tidak pakai tubuh yang kita pakai di muka bumi ini. Apakah tubuhnya tubuh kemuliaan? Alkitab mencatat bahwa tubuh kemuliaan hanya diberikan kepada orang yang mengalami pengangkatan. Jadi rohnya kembali kepada Bapa, jiwanya dihakimi. Makanya hati-hati dengan jiwa Bapak Ibu. Saya akan memberikan sedikit, kita hapus dulu Bapak Ibu ya, masuk ke gambar berikutnya. Jadi manusia itu sebetulnya itu terdiri dari trikotomi Bapak Ibu. Trikotomi. Ada yang bilang dikotomi, ada yang bilang trikotomi. Trikotomi berarti manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kalau dikotomi, di itu 3, di itu 2, manusia cuma terdiri dari tubuh dan jiwa. Nah, maksudnya ini itu sudah mengikut sertakan yang namanya roh. Jadi pokoknya yang namanya hardware itu namanya tubuh, yang software namanya jiwa. Kenapa saya mengambil konsep seperti yang ini? Saya ikut yang ini. Saya menghormati orang yang punya pendapat dikotomi. Cuma saya mengambil yang ini. Kenapa? Karena saya mengambil dalam surat-surat Paulus yang menyebutkan dalam sebuah doa, aku berdoa supaya roh jiwa tubuhmu dipelihara sempurna. Gitu. Jadi hugies, dipelihara dengan baik, sempurna. Roh jiwa tubuhmu. Doa Paulus mengatakan roh jiwa tubuh itu disebut dengan nama trikotomi. Jadi manusia disebut terdiri dari 3 unsur trikotomi, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Itu dulu Bapak Ibu, dasarnya adalah tulisan-tulisan Paulus. Nah, yuk kita lihat sebentar. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, saya gambarkan biar lebih gampang ya. Anggaplah ini adalah roh. Ini adalah tubuh. Bapak Ibu bisa melihat dulu sebentar ke sini pada saya. Jadi ada yang namanya roh, ada yang namanya adalah tubuh. Kita tahu bahwa dalam kitab Kejadian 2 ayat 7, Tuhan menghembuskan nafas hidup, nefesh. Dan kita tahu bahwa yang namanya nafas Tuhan itu punya 2 kekuatan.
Nafas Anda sama nafas Tuhan itu beda, Bapak Ibu. Nafas kita itu adalah nafas yang sifatnya hidup. Karena engkau bisa bernafas, engkau hidup. Makanya putus nafasnya, itu orang bilang mati, gitu ya. Tak bernafas lagi, ya mati, begitu. Tetapi nafas Tuhan itu punya dua karakteristik utama. Yang pertama adalah nafas Tuhan itu bersifat hidup. Sama dengan nafas kita bersifat hidup. Tetapi Tuhan punya karakteristik kedua. Nafas Tuhan bisa memberikan kehidupan. Nah, nafas Anda bersifat hidup, tapi nafas Anda tidak bisa kasih kehidupan sama orang lain, Bapak Ibu. Kalau ngasih yang namanya berbau, Pak, iya, biasa itu bau mulut, Bapak Ibu. Oke, jadi nafas Tuhan itu bersifat hidup dan bisa memberikan kehidupan. Nafas kita bersifat hidup. Nah, dari kisah ini, dari mana saya ambil tadi? Kejadian 2 ayat 7. Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup manusia. Nah, jadi kalau kita lihat, ada roh, ada tubuh. Tubuh yang terkena dengan roh. Jadi, ini tubuh, ini ada roh yang datang. Ini tubuh, ini rohnya datang. Begitu roh sama tubuh ini menyatu, maka muncullah yang namanya jiwa. Jadi ini tubuh, ini roh, muncul jiwa. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jiwa ini tubuhnya pelan-pelan. Roh ketemu tubuh ini sama, Anda bisa analogikan dengan yang namanya televisi itu hardware, karena yang namanya listrik itu adalah power, muncullah yang namanya siaran-siaran atau aplikasi seperti handphone Anda. HP Anda hardware, ketemu dengan power listrik, kemudian ketemulah aplikasi-aplikasi. Anda bisa analogikan sederhananya, bukan persis ya, bahwa HP Anda itu adalah tubuh, powernya itu adalah spirit, sedangkan aplikasi itu adalah jiwa. Nah, roh ketemu dengan yang namanya tubuh, kemudian dari dua ini diikat, muncullah yang namanya jiwa, muncul jiwa pelan-pelan. Nah, ini yang menarik. Yuk kita lihat gambarnya sebentar. Ini ada roh, begitu roh ketemu tubuh, langsung muncul yang namanya jiwa. Bapak Ibu, jiwa itu bertumbuhnya paling pelan dari ketiga ini. Tahu dari mana? Makanya anak yang baru 2 minggu itu kalau memasukkan yang namanya jempolnya ke mulut bisa salah masuk terus itu Bapak Ibu. Gitu ya. Setelah 2 minggu baru cup bisa gitu. Nah di bawah 2 minggu masih susah sebetulnya. Oke. Nah yang namanya roh ketemu dengan tubuh muncullah jiwa. Dan ketiganya ini diikat oleh yang namanya adalah kehidupan. Gitu ya, diikat yang namanya kehidupan. Saya gunakan saja warna yang lain Bapak Ibu supaya lebih jelas. Ini namanya kehidupan. Kehidupan ya. Kehidupan. Ini roh, ini jiwa, ini tubuh. Kalau ditanya, jiwa itu isinya apa Pak? Jiwa itu isinya adalah akal budi. Saya tulis saja supaya catatan Bapak Ibu bisa lebih mudah dibaca. Akal budi, perasaan, dan kehendak. Ini isi daripada jiwa. Akal budi, perasaan, dan kehendak. Itu isi jiwa. Dari sini Bapak Ibu bisa tahu bahwa yang namanya roh dan tubuh tidak punya akal budi, tidak ada perasaan, tidak ada kehendak. Pak, saya pernah baca Pak, keinginan daging Pak, tuh kan ini Pak. Dan keinginan roh Pak, nah itu dia. Sebetulnya Bapak Ibu, yang punya kehendak itu adalah jiwa. Kalau jiwa condongnya ke sana, namanya adalah keinginan tubuh, keinginan daging, ini kehendak atau keinginan. Yang namanya roh, kalau jiwanya pro ke sana, namanya adalah keinginan roh.
Makanya Bapak Ibu pada saat orang itu belum bertobat, notabene roh selalu ada Bapak Ibu, tapi tidak aktif. Roh selalu ada. Saya menyebut sebagai mode off. Jadi ada tapi sedang dalam kondisi tidak aktif terkait dengan sorga. Tidak aktif berhubungan sama sorga. Nah, pada saat orang belum bertobat, rohnya itu adalah tidak aktif, maka si jiwa itu hanya punya kesempatan untuk dia itu larinya ke sana. Larinya ke sana. Bisa ini Bapak Ibu ya. Akibatnya orang belum bertobat, itu semuanya adalah keinginan daging. Kenapa? Karena jiwanya tidak ada pilihan. Karena kan tidak ada di sini Bapak Ibu. Tidak ada di situ. Dia ke sana terus, makanya ada keinginan daging. Kalau daging ini kelak membuat dia rugi, kena penyakit, kena masalah, paling jauh jiwanya hanya bisa menyesal. Nanti ya muncul lagi keinginannya. Tetapi beda pada saat orang itu sudah lahir baru. Waktu orang lahir baru, maka yang namanya rohaninya, yang namanya rohnya itu sudah aktif. Aktif. Karena aktif, maka jiwa itu bisa punya, kadang dia ke sini, kadang dia ke sana. Kalau dia banyak ke sana disebut sebagai keinginan roh. Kalau ke sini namanya keinginan daging. Jiwa inilah sebetulnya yang menentukan. Makanya peperangan itu di jiwa Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu waktu Anda dan saya bertobat terima Tuhan Yesus, kita bisa kadang-kadang ada di sini, kadang-kadang ada di sini. Makanya berasa nggak Bapak Ibu, waktu Anda bertobat terima Tuhan Yesus, terkadang Anda berasa dirimu munafik. Ya aku maunya di sini Pak, tapi kenapa aku kadang ke sini juga? Iya, dengan Anda bisa punya kiri kanan ini membuktikan bahwa rohmu itu sudah aktif. Karena dulu sebelum kau bertobat dan terima Tuhan Yesus, waktu rohmu itu masih dalam kondisi inaktif, tidak ada, maka ini pun tidak ada. Ya Anda akan terus ke sini terus. Kadang berhenti, kadang nyesel, tapi nggak bisa. Kehidupan ini mengalami perubahan. Kenapa? Karena rohnya belum aktif berhubungan sama sorga. Setelah bertobat, semuanya menjadi aktif. Begitu Bapak Ibu bisa ya? Setelah bertobat, rohnya menjadi aktif. Nah, kadang-kadang jiwa bisa ke sini, kadang-kadang jiwa bisa ke sana. Jiwa ini bertumbuhnya sangat pelan Bapak Ibu, sangat pelan sekali. Tetapi apabila dia sudah bertumbuh, dia akan menjadi yang paling tinggi sebetulnya dari mereka semua ini. Lebih paling tinggi. Kenapa? Karena dia sudah bertumbuh. Nah, bagaimana cara merusak jiwa yang paling gampang? Ini yang berikutnya. Bagaimana cara merusak jiwa yang paling gampang? Caranya mudah. Karena jiwa tidak dapat terlihat, cara paling mudah adalah sentuh atau rusak rohnya atau rusak tubuhnya. Nanti jiwa pasti terganggu. Sebuah contoh ya. Anak yang bertumbuh, di mana dia dari kecil dibawa kepada kuasa-kuasa gelap, yang namanya perdukunan, yang namanya paranormal, penyembahan-penyembahan pagan, berhala, idolaters, gitu, berhala. Orang kalau main kuasa gelap terus, ini lama-lama terganggu ini. Bisa gila Bapak Ibu. Hancurkan rohnya, nanti jiwanya pasti rusak. Pasti. Atau Bapak Ibu, hajar tubuhnya. Anak kecil kalau dia disiksa tubuhnya tiap hari sama orang tuanya, ngalami traumatik yang membuat tubuhnya luka, cenderung jiwanya pun akan terganggu. Makanya untuk rusak jiwa gampang. Pilih rusak rohnya dan atau rusak tubuhnya. Itu cara yang paling dilakukan biasa. Sampai sini bisa dapat Bapak Ibu? Oleh karena itu saya mau sampaikan, hati-hati terhadap dengan tubuhmu dan rohmu. Pak, kalau saya perlakukan tubuh saya dengan cara salah,
traumatik itu merusak jiwa. Makanya kenapa sih ada pelayanan yang namanya hati Bapa, gambar diri, luka batin, kelepasan? Ya jawabannya mudah. Ya karena kalau kita terlibat dengan hal seperti itu, traumatik-traumatik seperti itu, jiwa yang rusak, membuat orang sulit untuk mengembangkan akal budi, perasaan, dan keinginannya. Tubuh harus dijaga dengan baik. Roh harus dijaga. Pembangkangan kepada Tuhan terus-menerus, penyembahan berhala terus-menerus, bahkan keterlibatan kepada kuasa kegelapan akan merusak jiwa. Nah, masalah jiwa kalau sudah rusak, wah ini panjang ceritanya Bapak Ibu. Waktu jiwa rusak, ini berkaitan sama darah. Apa yang saya mau bicara bahwa waktu orang itu punya anak, nanti itu darah itu kan bicara mengenai ini nih. Ini ada di sini nih Bapak Ibu nih. Kok bisa begitu? Yuk pelan-pelan, yuk kita bahas dulu Bapak Ibu supaya lebih. Saya gambar yang baru saja Bapak Ibu ya supaya lebih jelas ya Bapak Ibu. Oke, saya sudah kosongkan. Jadi ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Roh, jiwa, tubuh. Dan ini semua diikat dengan yang namanya adalah kehidupan. Nggak bisa lepas nih Bapak Ibu. Nggak bisa lepas. Oke. Kehidupan itu yang namanya adalah nyawa. Ke dalam tanganmu, aku serahkan nyawaku atau kehidupanku. Dan nyawa ini, menurut firman Tuhan, nyawa itu disimpannya di dalam darah, Bapak Ibu. Nih. Jadi dalam darah manusia, itu di situ ada yang namanya adalah kehidupan. Kehidupan. Dalam darah ada kehidupan. Nah, kalau sampai misalnya darah terganggu, entah dengan cara orang itu kemudian mengalami sakit, demam berdarah, itu memecah keping darah ya Bapak Ibu, atau dia mengalami kecelakaan yang membuat tersobek ini, maka darah itu kalau terganggu, makanya darah itu kan isinya adalah oksigen Bapak Ibu. Kehidupan itu bahasa zaman sekarangnya adalah ini. Ini bahasa kimianya ini Bapak Ibu. Ini. Makanya dalam darah kita isinya apa? Ya ini. Nafas kita apa? Ya ini Bapak Ibu. Lah ini kalau sampai ini terbuka, atau ini kemudian darahnya rusak, atau dia mengalami penusukan, atau penganiayaan, maka begitu darahnya itu terbuka, otomatis yang ininya mulai kendor, keluar. Gitu. Ini keluar Bapak Ibu. Nah kalau ini berjalan dengan begitu lama seperti ini tidak dikendalikan, Bapak Ibu bisa bayangkan, saya gambar kembali. Jadi ini diikat dengan yang namanya adalah diikat dengan yang namanya kehidupan. Gitu. Kalau tiba-tiba darahnya tercurah pada tingkat tertentu, jumlah tertentu, maka ikatannya akan mulai kendor. Kalau ikatannya kendor, maka tiga ini mulai ngeng, ngeng, ngeng. Ini kendor nih, ini kendor, ngeng. Nah ini kalau nggak diperbaiki dengan cepat, Bapak Ibu, maka nanti bisa-bisa ikatan ini lepas. Kalau ikatan ini lepas, maka ini pisah, Bapak Ibu. Ini pisah semuanya, pisah. Nah ini sekarang semua diikat dengan kehidupan. Kehidupan ini simpan dalam darah. Kalau penutupnya itu lepas seperti itu, maka ini pisah. Kembali ke gambar lagi. Makanya hati-hati Bapak Ibu, kalau sudah mulai keluar dan tiba-tiba itu kemudian menjadi putus, maka pisahlah ketiga ini. Roh kembali kepada Bapa, jiwa dihakimi dalam arti masuk dalam sebuah penantian, tubuh masuk ke pemakaman. Gitu. Nah, ini
Ini seperti kabel Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu kan kabel kan warna-warni ya. Kadang ada kabel itu warnanya adalah kuning, gitu, kabel kuning. Itu kalau Anda buka, itu di dalamnya itu ada yang namanya tembaga. Tembaganya ada itu. Nih. Kalau Bapak Ibu buka kabel itu. Kan gitu. Gitu ya. Nah, kalau yang namanya kuning ini terkelupas, Bapak Ibu, terkelupas, yang ini luarnya ini terkelupas, ya ininya bermasalah. Gitu ya. Ini sama, dalam darah ada kehidupan. Bisa nangkap ya Bapak Ibu ya. Ini soal cerita awal usul kehidupan. Makanya ada orang bilang bahwa pusat kehidupan itu di jantung. Kenapa? Jantung itu yang memompa darah. Makanya pola pengobatan orang barat yang notabene adalah banyak dari Israel, dari Timur Tengah, itu kalau orang sakit yang namanya darahnya diperbaiki. Karena mereka percaya pusat kehidupan itu ada di jantung. Ini beda konsepnya dengan pola pikir orang-orang Timur yang mengatakan bahwa pusat kehidupan itu di batang otak. Batang otak ke saraf. Makanya orang-orang Timur biasanya kalau pengobatan itu selalu akan bersentuhan dengan saraf, akupunktur, kemudian pijat refleksi, karena mereka percaya bahwa yang namanya kehidupan itu disentuhnya di sana. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.